Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali wani. Biar kabar dulur, saya harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo akan membuat satu segmen baru yang bernama Ngosek. Ngobrol sampai elek, dan Papa Romeo sudah ditemani salah satu bonita cantik yang ketika Papa Romeo lihat di Instagram ataupun view langsung di stadion, ada Dian Tirani yang menonton pertandingan Persebaya. Dan pada kesempatan kali ini Papa juga ingin apa yang membuat bonita satu ini tuh rela untuk datang ke stadion dan menyaksikan langsung pertandingan Persebaya Surabaya. Dan please welcome Dian Tirani. Oke. Halo Pak. Siap. Rani. Yes. Kalau saya lihat itu Rani ini kan sering banget untuk datang ke stadion menyaksikan langsung Persebaya Surabaya, yang at least ketika kita lihat bahwa Persebaya atau sepak bola ini kan sangat erat kaitannya dengan kaum Adam. Ya. Nah, Pak. apa yang membuat Rani rela untuk datang? Oke, jadi cerita sebelumnya nih Pak. Oke. Memang kan aku belum terlalu tertarik sama dunia bola nih, Oke. karena mungkin juga belum terlalu paham. Siap. Nah, karena bola kan juga identik dengan kaum laki-laki, Oke. sedangkan minoritas banget cewek yang suka bola. Betul, Ya, betul, gitu. betul. Jadi mungkin dulu aku masih nggak terlalu tertarik atau nggak terlalu kepo. Siap. Tapi waktu di rumah sering banget sih lihat bapak sama kakak. Waktu itu kakak masih belum nikah, jadi masih serumah sama aku. Nah, itu sering banget nonton Persebaya Pak, nonton bola gitu. Berarti kenapa? di stadion, sudah di Stadion Gelora Bung Tomo atau sudah masih di Gelora 10 November waktu itu? Oh, zaman dulu masih Persebaya masih menggunakan lapangan ini Pak, Gelora 10 November. Udah. Berarti kalau zaman boleh dulu. tahu itu at least Persebaya menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo kan tahun 2017 ya, comebacknya Betul, Persebaya. Nah, berarti itu Rani masih Lama tahun berapa? banget. Kalau perkiraan sekitar tahun 2010, kalau nggak 2011 Pak. Berarti itu sebelum Persebaya dibekukan ya, kan? Betul. Berarti ya? Ya. Siap. Jadi waktu itu aku masih baru lulus SMA nih Pak ceritanya. Baru-baru awal kerja juga, jadi kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu ya Pak ya berarti. Nah, itu suatu hari karena sebelumnya di rumah kan sering lihat bapak sama kakak lihat bola, yang awalnya aku cuma lihat nonton bola. Oke. Nonton Persebaya itu hanya lewat aja, nggak sampai tertarik. Dan akhirnya suatu hari lihat mereka nonton, nggak tahu kenapa ikut Tertarik? nimbrung. Nah, jadi kayak rasa penasarannya ini mulai ada gitu Pak. Tapi memang sekarang kalau kita lihat ya, gegap gempitanya di Stadion Gelora Bung Tomo itu banyak banget memang bonita di sana tuh yang menyaksikan Rani Persebaya bertanding gitu loh. Betul Pak. Dan kalau boleh tahu, berarti siapa ini sosok di balik orang yang mengenalkan Rani dengan Persebaya? Berarti kan ketika Rani datang ke stadion menyaksikan langsung, berarti kan ada influencer nih yang ngajak Rani, ayo mau naik nang stadion. Nah, barangkali seperti itu gitu. Siapa kira-kira? Oh ya, baik. Kalau dulu itu yang ngajakin pertama kali aku neribun itu teman sekolah Pak. Gitu. Jadi udah lulus SMA tapi masih main-main sama mereka, maksudnya sering nongkrong. Nah, itu ada salah satu teman itu dia bonek sejati. Jadi bisa aku bilang dia darahnya mungkin sudah hijau kali ya Pak. Dia tuh setiap Persebaya laga di home itu selalu hadir Pak. Maksudnya selalu nonton, selalu neribun gitu. Nah, suatu hari diajakin sama dia neribun di Gelora 10 November ya Pak ya waktu itu. Sudah awalnya yang aku sempat ragu, aduh ikut enggak ya gitu kan. Jadi kan waktu dulu kan memang awam banget nih cewek yang datang ke stadion. Betul. Jadi dan jarang banget, kayak hal yang masih belum biasa gitu Pak waktu dulu tuh. Nah, akhirnya karena penasaran juga, jadi akhirnya aku oke deh coba ke stadion. Bagaimana sih euforianya yang di sana gitu. Dan ternyata dapat. Dan ternyata waktu begitu nyampe di Gelora 10 November,
begitu baru masuk tribun Pak, masih belum di lapangan kayak di tangganya gitu Pak. Siap. Nah itu udah terdengar nih gauman si bonek-bonek, wih gila ini pasti seru. Adrenalin ya? Betul. Ini pasti seru nih. Aku sudah feeling ke sana, ternyata udah masuk ke tribun, bus langsung pecah Pak, merinding Pak, langsung badannya rasanya wis gila. Dengan melihat orang yang begitu banyak, waktu itu full banget Pak. Kelas 10 November kalau nggak salah kapasitasnya 35.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Itu full, padat, nggak ada celah sama sekali. Waktu sampai bingung nyari tempat duduknya di mana, akhirnya muter-muter nemu tempat duduk yang masih di tribun fans biasa. Nah itu waktu bener sih kata temanku, udah kalau kamu misalkan coba aja nanti kamu nyampe di sana pasti dapat feel-nya. Dan ternyata apa yang dia bilang tuh benar, langsung kayak klik gitu aja. Nah dan dari situ betul, apalagi nyaksiin Persebaya main langsung di depan mata ya Pak ya, yang biasanya hanya di layar TV aja, ini langsung nonton begitu, oh ternyata gini ya, oh atmosfernya wis keren banget. Berarti itu, langsung suka, langsung tertarik. Itu betul sekali ya. Jadi Papa Romeo juga bisa dikatakan sangat baru sekali untuk menjadi seorang bonek gitu kan. Dari kecil Papa Romeo tinggal di Surabaya dan almarhum bapak saya yang mengenalkan saya tentang Persebaya. Jadi almarhum bapak ini penggila bola, penggila Persebaya, dan waktu itu diajak ke Stadion Gelora 10 November. Dari situ mungkin masih kecil ya, masih belum ingat, dan sampai akhirnya besar diajak temen datang langsung bonek ya, dan lebih tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, itu feel-nya itu beda ya, dengan kita menonton di layar kaca. Dan betul sekali yang dibilang oleh Rani, dan memang adrenalinnya dapet ya, apalagi kalau misalkan Persebaya sampai bisa menang di kandang itu kan, after match itu bisa kita lihat Song for Pride dan jadi rasa bangganya tuh kalau misalkan kita langsung nonton di tribun, apalagi Persebaya menang, heboh langsung. Tapi Papa Romeo juga ini nih, itu kan tadi ayahnya Papa Romeo kan mengenalkan ke Persebaya nih. Betul. Dulu bapakku juga ini bonek Pak waktu kecil. Nah, dia bocil. Nah, sampai sekarang masih nonton sama. Kalau sekarang masih, biasanya langsung aku ajakin. Jadi dulu bapak pernah cerita waktu kecil kan rumahnya di Tambak Sari. Oh, bapak itu rumahnya Tambak Sari ya. Lebih tepatnya di Tambak Bening, jadi di belakangnya Rumah Sakit Suwandi itu Pak, rumahnya dulu. Jadi masih ditinggali sekarang sama nenek. Nah, waktu itu beliau cerita kalau mau bonek nih sama teman-temannya itu jalan kaki dari rumah ke stadion. Ayo rame-rame kaki. Nah, berhubung waktu itu beliau masih kecil, belum punya duit buat beli tiket, karena belum kerja juga kan Pak. Jadi cari om-om yang buat ngadengin dia Pak. Buat bisa masuk ke stadion ya. Kalau misalkan ada orang tua yang ngajakin anaknya tuh gratis, nggak bayar gitu. Jadi bapak bilang gini ke misalkan sama temennya, ayo cari om-om gitu. Terus sudah nemu bapak-bapak nih sendirian datang ke tribun, bilangnya gini, om, aku nunut Pak Om. Buat diajakin. Jadi waktu pengecekan tiket lolos, udah langsung mencar, udah nggak gandengan sama lagi sama omnya Pak, udah keliling sendiri keliaran sama teman-temannya. Jadi waktu ayahnya Rani masih kecil, untuk masuk ke stadion itu mungkin ada orang yang paruh baya atau sudah dewasa, dan itu dianggap sebagai anaknya gitu kan, untuk bisa masuk ke stadion. Tapi mungkin kalau sekarang di GBT bayar ya Pak ya, di atas 7 tahun ya? Rasanya seperti iya, kalau yang di atas 7 tahun, tapi kalau di bawah 7 tahun sih masih gratis. Gitu ya. Ya, itu tadi. Dan berarti Ran, kalau misalkan bisa dibagi ya, ketika datang ke Gelora Bung Tomo itu sama siapa saja sih? Atau sendirian atau sama kakak? Siapa aja biasanya? Oh ya, kalau dulu waktu zaman udah lulus SMA awal-awal tuh sama rame-rame sama teman-teman. Tapi makin kesini kita makin sibuk sama kerjaan masing-masing Pak. Jadi udah jarang kontak, lost kontak, udah nggak pernah neribun bareng lagi. Terus sempet vakum juga Pak aku, karena mungkin sudah nggak ada teman buat ngibur, mau ngajakin siapa, bingung kan. Sempet vakum, terus di 2016 alhamdulillah dapet jodoh, dapet suami. Tapi dia bukan orang wis sendiri bocor ya. Terus kebetulan dia kan bukan orang asli Surabaya Pak, cuman kerjanya di sini.
kerjanya di Surabaya. Nah waktu itu mungkin karena sudah terlalu lama vakum dan rindu ya Pak ya, akhirnya ya. Mau nggak ya kira-kira kalau aku ajakin Tribun gitu, suka nggak ya sama Persebaya gitu kan, kadang kan ada pikiran takut-takut kan, juga ada cowok yang nggak suka Tribun langsung kan Pak. Betul. Paling ya cuma nonton di layar TV gitu, tapi kalau Tribun langsung pasti ada yang nggak suka. Nah ternyata malah dia sendiri Pak yang ngajakin aku Pak gitu. Ayo mau Tribun nggak? Wih langsung excited gitu kan. Wih akhirnya punya pasangan hidup yang saat ini mau cinta, nonton ya. betul. Saat sama aku cinta, sama-sama cinta sama Persebaya gitu. Magetan keren ya? banget. Magetan. Magetan ya. Betul. Berarti bisa dikatakan bonek Magetan ya. Ya. Jadi apa namanya? Berarti ya seru juga gitu. Karena saya lihat di Instagramnya Rani atau kalau nggak gitu di WA story-nya Rani itu biasanya posting dengan suami. Kadang sama bapak ya. Oh iya. Kadang juga karena semakin kita sudah menikah, jadi sekarang makin sering sama orang rumah kalau misalkan Tribun Pak. Jadi kadang sama bapak selalu aku ajakin kalau Tribun kan mungkin biar mengingat memorinya yang dulu gitu. Terus sama kakak juga, tapi kalau misalkan bapak nggak feel, maksudnya udah nonton di rumah aja. Nah gitu kadang sama teman-teman kerjanya sih suami. Tapi Rani ini nonton apa namanya, hampir setiap home nonton atau di laga-laga tertentu nontonnya? Biasanya itu? Kalau bagi aku pribadi Pak, tidak ada pertandingan yang harus tidak dihadiri. Jadi bagiku semua pertandingan Persebaya itu wajib dihadiri, wajib ditonton dan wajib didukung. Tapi dengan catatan asal tidak terbentur dengan hari kerja. Jadi Rani ini apa namanya, seperti yang Bapak Romi sampaikan bahwa kerja di salah satu BUMN ya, dan lebih tepatnya perbankan ya. Jadi kalau dulu mau nabung silakan aja datang ke BTN Kalibuto ya, BTN Kalibuto ya. Sekarang pindah di Dupak ya. Jadi aktivitasnya itu karena kebanyakan match dari Liga 1 ini kan beda kayak bagaimana liga-liga Eropa yang otomatis weekend sudah pasti. Kebanyakan kadang-kadang di hari Selasa tanding, kadang-kadang di hari Kamis tanding. Nah, itu membuat saya dan mungkin Rani itu yang atau dulur-dulur sekalian yang memang sedang bekerja itu kadang main itu jam 4 sore gitu loh. Karena gini Ran, pernah nggak sih ngalamin kalau misalkan datang ke stadion 1 jam atau 2 berangkat itu berapa jam sebelum pertandingan? Misalkan nih main nih jam 4 sore, setengah 4 sore, jam berapa datang ke stadion GBT? Karena GBT dekat dengan rumah itu biasanya berangkat jam 2:30, tapi juga tergantung ini siapa lawan siapa kan Persebaya. Soalnya kan misalnya ada lawan yang apa namanya, tim bola yang favorit, terfavorit itu apalagi rival, rival. Nah itu kan pasti penuh banget. Nah itu lebih agak diawalin berangkatnya. Gitu. Berarti berangkat paling awal banget itu rekor jam berapa? Sudah sampai di GPT. Misalkan pertandingan setengah 4, berarti sampai di GPT jam berapa? Bisa jadi 2 jam sebelum pertandingan sih Pak. Berarti jam, kalau misalkan ini ya lagi setengah 2 ya? Iya. Kurang lebih ya. Papa Romeo tuh gila ya. Kalau misalkan apalagi pertanding nih lawan Persija, lawan Arema ya. Itu Papa Romeo itu jam 12 siang itu sudah ada. Itu pertandingannya jam sore? Sore, setengah 4. Sudah standby di ini stadion. Standby supaya bisa dapat tempat view yang enak gitu loh. Karena biasanya Papa Romeo itu di VIP dan udah paling enak banget di sana itu nonton apa namanya. Jadi Papa Romeo pasti nyari sudut yang nggak terlalu jauh untuk mandang ke daerah Tribun Kidul atau nggak terlalu jauh untuk ke Green North kan, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Rani ini di mana? Kok saya itu nggak pernah nemu di VIP itu di mana sih biasanya? Favoritnya di mana sih tempat tribunnya favorit itu? Ya biasanya kalau kan datangnya kan berempat nih Pak. Yang paling sering suami, bapak, aku sama kakak. Ya. Nah kan kalau datang dia selalu pasti kan bayarin bapak juga. Kadang juga sama kakak. Nah biasanya aku di ini Pak di gate 21. Oh, Gate Joner 21. Ya, Cak Joner. Sing tahu ketorani ojo lali di komen ya. Terus di Gate 21 betul tempatnya Cak Joner. Jadi alasannya memilih di sana mungkin karena tempatnya kan juga deket banget pas sama pengecekan tiket. Jadi setelah pengecekan tiket masuk ke Gate 18 udah belok kiri aja udah nyampe.
karena di situ kan fee-nya masih dapat. Mungkin karena sebelahan juga sama VIP ya. Jadi masih dapat. Tempatnya juga rame. Sering nyanyi Can-Can Bonek juga kan. Jadi lebih seru kalau nonton sambil nyanyi sambil ya. Gitu. Selain itu juga nggak pernah di gate lainnya, nggak pernah ya? Pernah juga, juga. Waktu itu pernah nyobain di gate mana ya lu? Ini Kidul Selatan ya, Kidul ya. Kidul Selatan. Nah, ya itu nyoba. Mungkin karena itu soalnya datangnya ke sorean Pak, jadi nggak dapatnya di sana ya. Soalnya Tribun 21 tuh, Gate 21 itu ini rame banget, sering banyak orang yang dicari. Nah, kadang aku kalau Tribun itu kan ada 4 susun. Ya, susun. 4 susun gitu ya. Biasanya aku di susun yang kedua. Nah, itu masih dapat feel-nya masih enak, masih view-nya masih jelas kalau lihat Persebaya main. Tapi pernah juga datang ke sorean lagi, dapatnya di agak atas, tapi tetap di gate 21, cuman bagian yang tahap ketiga. Nah, itu kalau aku di situ sih sudah kurang kurang nyaman, soalnya jauh banget kan Pak dari lapangan. Jauh dari lapangan, terus nonton Persebaya juga kurang jelas. Terus habis itu belum lagi ketambahan lampu sorot. Nah, sama lampu yang sinar LED buat papan skor itu bikin pusing, jadi kayak nggak nyaman, nggak menikmati gitu. Berarti paling favorit itu di gate Joner di layer ke-2 ya? Iya, betul. Jadi Papa Romeo juga kalau VIP pun pasti VIP-nya ambil yang layer 2 itu ya. Jadi kita masuk biasanya lorong, turun ke bawah, dan memang Papa Romeo lebih banyaknya itu sih kadang-kadang itu kalau sama tim tamu. Nah, kalau Gate Joner kan lebih dekat sama VIP yang sebelah sana nih. Betul. Saya nih lebih banyak dekat sama tim tamu, misalkan nih lawan Bali United, kemudian kemarin juga lawan Persik Kediri kan. Jadi lihat bisa dapat euforianya dari teman-teman tim tamu gitu ya, supporter tamu. Dan di pertandingan apa biasanya? Misalkan sama suami nih, sayang, ini wajib nih nonton gitu kan. Itu di pertandingan apa? Yang wajib gitu kan. Apakah bertanding dengan tim rival atau dengan tim saudara? Ada contoh kayak Persib atau mungkin PSS Sleman itu kan ya udah kayak saudara lah sama kita. Jadi kalau misalkan ditanya dari tim favorit, dari yang terfavorit itu ada ini kayak Persib. Siap, Ran, itu yang sambil diminum Ran. Oh iya, Kopi, ini ada di lokasi ya. Ini ada apa namanya? Kopi apa nih Pak? Ini kokonat saya nih. Kalau apa tadi? Ini aku pesan yang kopi susu original. Siap. Terus gimana Ran? Tadi itu Pak yang pertandingan yang wajib dihadiri yang sama wajib Rani? Ya. Tadi kan seperti sebelumnya yang aku bilang, semua pertandingan Persebaya itu kan wajib dihadiri Pak. Asal nggak bentrok sama jam kerja. Jadi kalau misalkan hari libur, itu pasti langsung berangkat tribun. Siap. Kalau misalkan ada yang dispesialkan jadi dari pertandingan yang terfavorit itu biasanya klub-klub yang ini Pak, kayak Persib, kayak pertandingan persaudaraan itu, terus PSM, terus PSM Makassar, Ewako, pertandingan, siap. terus lawan rival juga sih kadang gitu. Siap. Kalau Papa Romeo itu yang paling seneng banget sih memang adrenalin ini ketika Persebaya berhadapan dengan rival ya. Jadi memang Persebaya ini setiap tahunnya akan melawan home dengan dua tim rival, Persija dan Arema FC, itu sudah tidak bisa ditampik. Nah, apa sih Ran kalau boleh tahu dari sisi Rani ya? Kalau Papa sih menurut Papa Romeo rival ya cukup rival secara sportif ya. Rival secara sportif itu artinya adalah ya cukup di dalam stadion, menteror di dalam stadion saja. Tapi selepas itu ya kita Indonesia. Kalau Rani memaknai rivalitas dalam sepak bola ini seperti apa sih dari sudut pandang Rani? Kalau memaknai rivalitas dalam sudut pandangku itu rival itu mungkin bumbu. Apa? Kenapa? Kebutuhan di sepak bola. Iya betul, kebutuhan kan memang kita ini Pak, apalagi kalau saling ingin mendapatkan sesuatu ya Pak ya, itu kan pasti tumbuh rival gitu. Tapi yang betul seperti Papa Romeo bilang, jadi memang kalau bagiku rival sepak bola itu memang cukup di 2 kali 45 menit aja. Betul sekali. Jadi selebihnya kita adalah satu, kita adalah saudara yang sebangsa dan setanah air. Mantep banget, sudah cantik, wawasannya luas dan
apa namanya Ran, ada nggak sih pernah datang di saat pertandingan Persebaya melawan tim rival pernah? Kalau dulu pernah, cuman yang aku sayangkan di tahun 2019 tuh Pak. Jadi mungkin karena jadwal Liga 1 kan banyak sekali nih bentrok sama di hari kerja. Kadang juga di cancel beberapa, nggak beberapa hari, di beberapa jam kalau di cancel gitu loh pertandingan itu. Iya kan. Jadi kebanyakan sih nonton di TV aja sih Pak. Kalau yang tahun 2019, tapi kalau nggak salah nanti di tahun 2020 bakal diadain lagi ya. Ini ya bulan September ya. Katanya sih Papa Romeo dengar itu katanya Oktober. Oh Oktober. Cuman informasi yang berkembang adalah bahwa ada 3 tim nih yang tidak setuju untuk dilanjutkan karena memang fokus kita saat ini kan dalam masa pandemi ini. Dan dari 3 tim yang tidak setuju itu salah satunya adalah Persebaya, gitu loh. Yeah. Sebetulnya kangen sih Tribun gitu loh. Tapi ya memang kita saat ini fokusnya ada di kesehatan karena Surabaya juga masih ada dalam ya cukup lumayan gitu, cukup merah gitu, zona hitam lah bahkan. Merah. Tapi ya kita doakan supaya pandemi supaya kelar dan kita ini juga bisa Tribun lagi. Amin. Betul, Pak. Cuman ini kan sudah berapa bulan nggak Tribun kan kita ini ya, ya kan? Dari terakhir. Maret, kapan terakhir? Maret ya? Kapan datang? Februari. Datang ke stadion kapan terakhir? Kalau yang di 2020 ini masih belum. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Jadi aku juga harap sih kalau misalkan Liga 1 ini sudah jalan lagi, kedepannya aku juga berharap pengen hadir pas ini ya, Persebaya menjamu tim rival ya, laga di home. Jadi mungkin nanti pasti gregetnya kan lebih dapat ya Pak ya, dan banyak menguras emosi. Aku harap bisa langsung Tribun. Pasti. Menguras emosi itu pasti ya, apalagi kalau misalkan bisa melampiaskan ya Pak ya. Tapi 2 kali 45 menit lah, 2 kali 45. Kalau untuk Papa Romeo 2 kali 45 menit, jadi hanya di dalam stadion saja. Selepas itu ya menurut Papa Romeo saudara. Tetap saudara. Dan apa namanya Ran, sudah lama berarti kan 2019 ya terakhir ke GBT ya. Betul. Apa yang paling dirindukan dari GBT? Apa? Banyak Pak. Oke. Yang pertama, aku kangen nih nonton Persebaya secara langsung di stadion. Yang kedua, kangen lihat Persebaya menang. Jadi pengen banget nih mengembalikan citra GBT yang angker gitu Pak. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, aku kangen menyanyikan lagu Song for Pride buat Persebaya. Mantap. Dan yang terakhir ini yang paling khas di GBT ya Pak ya. Kangen lumpianya Pak. Ya. Lumpia yang istilahnya orang bilang itu dicokot malah beli cokot kan Pak ya. Itu kalau komentator bola Liga Indonesia itu bilangnya kalau ke GBT kalau nggak makan lumpia itu belum afdol Pak. Betul. Gitu. Ada juga pengalaman menarik tentang lumpia waktu di Tribun. GBT ya? Di GBT, betul. Waktu itu babak pertama atau mau break gitu Pak. Agak lupa sih, soalnya sudah lama juga. Pernah kan banyak nih yang jual lumpia, apalagi yang jual yang deket-deket tangga gitu kan, ibu-ibu. Terus milih-milih nih, mungkin nggak ya ada lumpia yang maksudnya lebih spesial dari yang lumpianya ibu-ibu itu tadi. Papa Romeo juga ada pengalaman. Terus lihat celingak-celinguk. Oh ini ada nih satu bapak-bapak dia jualan lumpia. Pakai baki kayu tuh loh Pak yang di kepala kalau nggak salah itu. Tuh ditulis gini Pak. Terima orderan. Hubungi 081 sekian. Nah, di mindset aku berarti orang itu sudah pernah ada yang pesan. Sudah ada yang pesan lumpianya dia kan. Jadi terkesan lumpianya itu istimewa dari lumpia yang lain, lumpia yang biasa yang ada di GBT. Udahlah, agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting enak gitu. Pesen lah, panggil, Pak, berapa? Ternyata sama aja 10.003. Oh ya udah. Oh ya udah Pak, beli 10.000 waktu itu. Waktu coba aku cokot, Bismillah aja deh, semoga beda sama yang lain. Cokot, nyokotnya tuh Pak sampai gini-gini. Udah nggak lepas sama aja ternyata. Mungkin itu trik marketingnya dia kali ya Pak ya, biar bisa menarik orang yang beli. Papa Romeo itu juga pernah pengalaman, jadi beli lumpia itu karena udah lapar banget kan kadang-kadang Papa Romeo itu jam 12 siang itu sudah ada di stadion.
dan udah lapar banget lah. Itu Papa Romeo makan itu di dalamnya itu kayak kering gitu loh kan. Nggak ada isinya, ya gosong gitu kan ya. Lebih tepatnya gosong. Siap. Jadi memang Opong, itu ya? uniknya ya Rani, uniknya apa namanya kita berada di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan sebelum kita memang memasuki segmen akhir, Papa Romeo pengen tahu nih, siapa sih pemain favorit Rani di apa namanya di Persebaya? Di Persebaya, ya. Boleh lokal, boleh pemain asing ya, baik. Kalau untuk dibilang pemain favorit, Pak, bagi Rani itu semua pemain yang ada di Persebaya adalah pemain favorit. Karena mereka adalah bagian dari tim Persebaya, Pak. Tapi kalau ditanya yang terfavorit dari yang favorit, ini aku mengidolakan David da Silva. Itu idola semua bonek wanita ya, Pak. Rasanya karena hampir 3 musim ya. David da Silva ini ya mesin gol dari Persebaya gitu loh. Betul. Dan mungkin dia memang sebagai striker, tapi dia kan striker yang handal dan memiliki skill, Pak, kalau bagiku. Jadi skill yang tidak dimiliki oleh striker yang lain. Jadi apalagi dia terkenalnya dengan soloran. Waktu itu lawan Arema ya, Pak, sampai Arema atau PSSS ya? Sampai melewati dan Bayangkara FC. 3 pemain back ya. Nah, itu. Jadi kalau adu duel body sama back lawan tuh udah kemakan lawannya. Pasti jatuh, itu kuat banget, Pak, kenceng banget larinya dia. Betul, sih sama Papa Romeo lihat juga luar biasa gitu. Mungkin karena postur tubuh kali ya, Pak ya. Betul. Pengaruh juga. Dan memang David ini adalah tipikal striker yang eksplosif dan ya itu luar biasa lah menurut Papa Romeo. Jadi kalau bisa memang diikat dengan kontrak jangka panjang. Saya kira tadi Papa Romeo lihat itu Balde saya kira itu. Kasihan, Pak, jangan dibunuh. Orangnya sudah nggak di sini. Tapi luar biasa loh kan. Kalau kita lihat Balde itu memang gagal di persepak bolaan di Indonesia, tapi Amido Balde sukses di salah satu klub Vietnam yaitu Ho Chi Minh City FC. Jadi ya memang atmosfer, ada pemain yang di Liga Inggris dia tidak berkembang, tapi dia pindah ke Liga Italia dia jadi bintang. Mungkin feel-nya dapat di sana paling ya. Betul. Hokinya itu dari yang pemain favorit dari yang sisi ini ya, Pak, pemain luar ya. Betul. Atau pemain asing. Kalau pemain lokal juga aku mengidolakan Cak Randy Irwan. Jadi biar adil nih, dari tadi segi luar negeri, sekarang lokal. Cak Randy Irwan. Kenapa kok Cak Randy? Kalau yang aku lihat Cak Randy Irwan ini dia meskipun kebalikannya Da Silva ya, Pak ya. Jadi mungkin berstruktur tubuh yang mungil, maksudnya nggak terlalu tinggi, tapi dia kalau main itu kayak mewakili karakter Surabaya banget, Pak. Jadi kayak ngeyel ngoseknya tuh dapet gitu loh, Pak. Jadi begitu masuk ke lapangan, udah kayak gitu. Mungkin karena faktor usia yang membuat dia tidak jarang banget bermain full time 90 menit. Jadi tapi waktu dia menggantikan pemain Persebaya, Pak ya. Tapi kesannya waktu dia menggantikan itu permainan Persebaya yang kadang lempeng, buntu kayak ini terbuka. Nah, jadi pemainnya tuh lebih hidup, Pak. Lebih hidup kemasukan Cak Randy. Kadang juga ini sampai membawa Persebaya menang kan. Betul. Satu runner up di tahun kemarin Persebaya menjadi runner up Liga Indonesia tahun 2019 dan itu pencapaian luar biasa. Namun sayang memang Cak Randy ini pada saat di Piala Gubernur Jatim, jika Papa Romeo tidak salah, itu mengikuti lisensi kepelatihan. Oh ya, betul. Dan saya berpikir bahwa Cak Randy ini orang yang humble, orang yang fun, jadi mampu membuat suasana ini cair ya. One day lah Papa Romeo pengen banget untuk boleh, Pak. Ya aksesnya, tapi juga ya maklum saja subscriber masih 12.000 jadi aksesnya masih belum bisa ke sana. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya kita ngosek bareng Dik Rani ini, Papa Romeo subscribernya bisa naik. Amin. Ran, terakhir dari Papa Romeo, makna Persebaya untuk seorang bonita Dianti Rani ini apa? Makna Persebaya. Kok sampai dibelan-belani sih? Gitulah. Kalau makna itu bagaimana kita membuat suatu yang berarti itu berarti kita harus mencintai kan, Pak? Betul. Mengapa mencintai Persebaya itu alasannya karena dia adalah klub kebanggaan kota kelahiranku, Pak, Surabaya. Yang pasti. Kemudian Persebaya ini
termasuk tim legend atau klub Ya, legend salah satu yang ada klub di pendiri Indonesia. PSSI. Ah, betul. Ya. Dan salah satu tim terbesar juga yang ada di Indonesia. Betul Dan sekali. juga Persebaya ini memiliki bonek bonita yang sangat luar biasa, Pak. Wah. Supporter fanatik yang luar biasa yang mungkin tidak semua tim sepak bola memiliki bonek bonita. Gitu. Betul sekali. Dan Rani ngerasa nggak sih kalau ada pergeseran paradigma dari bonek bonita dulu yang sebelumnya dan sekarang ini lebih Papa Romi lihat sih ya dewasa. banyak kreativitas yang dihadirkan bonek, dan sayangnya media itu hanya melihat bonek dari Sisi negatif. dan Rani memaknai itu, melihat perubahan itu. Perubahan, Pak. Kalau dibandingkan sama yang dulu ya, yang waktu masih menggunakan stadion GBT, ya kita ambil 10 November. Pengalamanku yang dulu sekitar 19-10 tahun yang lalu, itu beda banget, Pak. Perubahan bonek yang dulu sama yang sekarang. Udah, kita nggak usah bahas bonek yang dulu. Siap. Itu buat pembelajaran pendewasaan bonek pendewasaan. masa kini. Yang aku tangkap bonek saat ini tuh boneknya makin dewasa, makin kreatif, Betul. makin solid. Betul. Terus makin boys, Boys ya. dan Gimana? dananya udah boys kayak orang mau nongkrong ke kafe. Saya tuh kalau datang ke stadion itu ada model kayak di Rani gini, kadang-kadang Cantik-cantik ya, Pak, bonita. iya, bonitanya cantik-cantik. Ini saya sampai rumah dijewer sama istri saya Walah. gitu, ya. Tapi di Rani, jadi terima kasih sekali ya, Ya, Papa Romeo terima sudah diberi waktu untuk ngobrol bareng. Nanti nggak apa-apa ya, Papa Romeo boleh nanti ada Instagram di Rani, Papa masukkan di video. Boleh Ya. Boleh banget. Jadi siapa tahu nanti ada rekan-rekan, dulur-dulur, wah ini siapa nih pengen nabung di bank, nah nanti datang ke Dirani. Ada promo menarik nih. Nanti itu seperti itu, ya. Dan sekali lagi thank you, Dek. Sama-sama, Pak. Salam buat suami ya yang nemenin di sana, luar biasa. Nggak datang ke stadion, nggak bikin vlog dengan Papa Romeo, ditemenin, ya. Thank you banget, Mas. Thank you, ya. Nanti siapa tahu kamera ada yang nyorot, nggak apa-apa, suaminya Dirani. Nah, thank you banget sekali lagi, sukses untuk kedepannya karirnya Rani, di pekerjaannya, terus lancar juga untuk apapun itu. Papa Romi doakan yang terbaik, dan jangan bosan-bosan. One day kalau Papa Romi punya studio YouTube, Rani datang. Siap. Ya. Kehormatan banget diundang Papa Romi di sini. Cuma rolas saya subscribe lurah. Oke, mungkin sekian ngosek edisi pertama Papa Romeo dengan Dianti Rani, dan thank you sekali buat dulur yang sudah menyaksikan channel Papa Romeo. Ojo ae lur, dengan dulur mensubscribe channel Papa Romeo berarti dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tune everywhere anywhere. Salam satu nyali, Wani.